Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai pembuatan jahe instan. Untuk jahe instan itu sendiri merupakan produk pangan yang berbentuk serbuk, terbuat dari ekstrak jahe yang ditambahkan gula atau rempah lainnya. Nah, biasanya kalau kita membuat jahe instan ini kita menggunakan jahe gajah atau jahe putih, terus juga ada jahe merah. Setelah itu ditambahkan gula putih dan air. Ya, bisa juga ada juga untuk penambah cita rasa menggunakan rempah-rempah. Adapun manfaat untuk jahe instan itu sendiri yaitu untuk menghangatkan tubuh, terus meringankan influenza, mengurangi nyeri head, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Biasanya juga untuk jahe instan ini bisa dikonsumsi hangat maupun dingin. Jadi sesuai dengan selera konsumsi masing-masing ya. Selanjutnya itu adalah cara pembuatan jahe instan. Nah, cara pembuatan jahe instan sendiri nanti adik-adik bisa melihat ya videonya. Silakan dilihat, terus juga diamati apa-apa saja yang harus diperhatikan di sini dalam pembuatan jahe instan. Soalnya dalam pembuatan jahe instan itu sendiri itu gampang-gampang susah ya. Gampangnya karena bahan yang digunakan itu mudah didapat. Terus susahnya di sini pada saat kita pemasakan itu ada titik kritisnya. Nah, nanti adik-adik bisa lihat ya di mana titik kritis pada saat pembuatan jahe instan ini. Dia bisa gagal. Kalau misalnya gagal, dia akan berubah menjadi permen, ya, bukan tidak berbentuk serbuk di sini ya. Silakan disimak videonya cara pembuatan jahe instan. Nah, itulah tadi adik-adik sudah memperhatikan ya cara pembuatan jahe instan itu seperti apa. Jadi titik kritis pembuatan jahe instan itu pada suhu, di mana pada suhu ini pada awal-awal kan perebusan air ya, pada saat perebusan air itu suhu memang suhu tinggi ya, jadi suhu titik didih air. Kemudian pada saat sudah tercampur antara jahe dan air tadi, antara jahe dan gula, kalau sudah tercampur jadi satu, suhu pada kompor itu harus dikecilkan ya. Jadi diperhatikan suhunya titik kritis di situ. Karena kalau misalnya suhunya itu terlalu tinggi, maka dia akan terjadinya karamelisasi ya. Jadinya bukan menjadi serbuk, melainkan menjadi permen ya, yang kental, teksturnya itu kayak lengket seperti permen ya. Itu terjadi karena kristalisasi. Jadi saya harap adik-adik di sini sudah paham ya cara pembuatan jahe instan. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Bisa juga di sini kalau misalnya adik-adik ingin misalnya hasil jahe instan itu jauh lebih pedas, itu menggunakan jahe merah ya. Itu lebih berasa jahe merah plus jahe gajah atau jahe putih. Oke, demikianlah tadi presentasi materi mengenai pembuatan jahe instan. Semoga bermanfaat dan saya harap pengaplikasiannya ya tidak hanya kalian itu melihat video saja, tetapi saya berharap di rumah nanti bisa dipraktekkan ya. Demikian materi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.